Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman-teman Itsar, sebagaimana fitrahnya manusia, kita pasti memiliki banyak sekali keinginan. Oleh karena itu, berdoa adalah hal yang terpenting dalam hidup kita, karena Allah lah Sang Khalik yang Maha Penentu takdir atas kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu memperpanjang umur. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dihasankan oleh Syu'aib Arnaud dalam Takhrij Al-Musnad. Teman-teman Itsar, begitu pentingnya berdoa bagi kita. Bahkan kita diperbolehkan untuk berdoa dimanapun dan kapanpun. Tapi tahukah teman-teman, ternyata di antara keluasan rahmat Allah, Dia jadikan bagi hamba-hambanya waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Namun, kapan sajakah itu? Mari kita bahas dalam podcast Itsar kali ini. Waktu mustajab yang pertama adalah doa di sepertiga malam terakhir. Waktu ini adalah waktu paling mustajab terkabulnya doa. Karena pada waktu ini Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian Dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Dan siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pentingnya waktu ini teman-teman, sehingga kita pun disunahkan untuk menunaikan sholat malam di sepertiga malam terakhir kita. Kemudian, waktu mustajab untuk berdoa yang kedua adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Lalu beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Kemudian waktu yang ketiga adalah doa di antara azan dan iqamat. Pada saat ini doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad sahih. Doa di antara adzan dan iqamah tidaklah tertolak. Maka sungguh beruntung teman-teman bagi kita yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga dapat menunaikan sholat sunnah dan berdoa di waktu yang tidak tertolak ini. Kemudian waktu yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul dalam hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Karenanya, mungkin teman-teman seringkali melihat atau mengalami banyak ulama yang memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Akan tetapi, dalam sholat 5 waktu sujud harus tetap disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Kemudian, waktu mustajab yang kelima adalah hari Jumat. Hari ini adalah waktu mustajab untuk berdoa teman-teman, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab, sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan
bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai setelah selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Lalu waktu tak tertolak selanjutnya adalah ketika azan berkumandang dan juga ketika turun hujan. Diriwayatkan dalam hadis Hakim dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim sahih. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa. Pun ketika turun hujan, kita dianjurkan untuk membaca doa juga melafazkan Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, waktu mustajab yang ke-8 adalah pada saat hari Arafah. Hari ini merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah tiadalah ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Lalu yang ke-9 adalah waktu ketika berbuka puasa. Tahukah teman-teman, sepanjang waktu saat kita berpuasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun, waktu menjelang berbuka puasa adalah golden time untuk kita dalam berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan 2 orang yang dizalimi. Doa mereka diangkat ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Rabb Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku, engkau akan kutolong meski beberapa saat lamanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani Hasan. Dan yang terakhir, doa mustajab adalah ketika meminum air Zam-Zam. Yang dimaksud di sini adalah saat menjelang kita meminum air Zam-Zam. Waktu ini merupakan waktu terbaik agar doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah Hasan, khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Karenanya, ketika minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas seperti tidak terkait erat dengan Zam-Zam, karena yang diminta adalah rezeki, ilmu, dan kesehatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqqam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Demikian teman-teman 10 waktu mustajab untuk berdoa. Masya Allah, semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian podcast Itsar kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fiik, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.